S-nya itu kan awalnya bentuknya begini nih. Nah, kalau misalkan ini luas alas kali tinggi, kita bisa ambil tingginya yang macam-macam kan. Apakah tingginya di sini misalkan. Bisa tingginya yang ini, bisa tingginya yang ini, atau tingginya rata-rata di tengah ini. Nah, boleh-boleh aja. Tapi pasti dia ada error kan. Ada kekurangan menghitung. Kalau kita ngitungnya tingginya di sini, berarti kan alasnya itu kan luas alasnya kan B dikali B dikurangi A dikali D kurangi C dikali tinggi ini misalkan. Bisa, tapi ada yang tidak terhitung. Nah, gitu ya. Nah, supaya lebih smooth itu apa ya, lebih halus perhitungannya, maka kita bagi menjadi poligon-poligon bawahnya itu menjadi persegi-persegi yang banyak. Semakin banyak persegi-perseginya, maka akan semakin bagus hampirannya gitu. Itu sih sebenarnya konsepnya begitu ya. Nah, seperti ini tuh. Ya ini ilustrasinya begini ya. Kalian bisa lihat ilustrasi ini. Nah, jadi semakin banyak poligonnya, nah ini akan semakin semakin mengikuti luas, semakin mengikuti permukaan dari fungsinya, ya enggak? Betul ya. Nah, jadi semakin banyak poligon, maka akan semakin mengikuti luas permukaannya. Udah begitu sebenarnya konsep yang di chapter 1 itu ya itu aja. Ya, hanya mungkin kita perlu eh, memahami ininya antara sigmanya, menghitung sigmanya seperti apa gitu ya. Jadi ini definisinya ini kalau begitu. Jadi kalau kita ingin menghitung volume suatu, jadi ini masih kalau di integral lipat 2 itu mencari luasan dari poligon, kalau ini mencari volume. Kalau mencari volume kita masih bicara di apa namanya itu di Z positif gitu kan ya, karena nggak ada volume volume yang negatif. Sama seperti mencari luas kita masih bicara di Y positif gitu kan ya. Nah ini, nah aturan titik tengah dan ini nih. Nah ini kayaknya buku ini lompat-lompat nih, perlu diperhalus lagi ya, mudah-mudahan nanti saya bisa buat yang lebih halus. Dinamakan jumlah Riemann begini aturan titik tengah ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada contoh, ini ada fungsi. Ini fungsinya begini. Ini namanya piecewise function ya. Fungsi sepotong-sepotong. Jadi katanya si fx-nya itu 1 kalau x-nya di antara 0 dan 3, y-nya di antara 0 dan 1. Kemudian nilainya akan 2 fungsi tersebut. Kalau x-nya di antara 0 dan 3 tetap ya, y-nya 1 sampai 2. Kemudian fx nilainya akan 3 kalau x-nya di antara 0 dan 3, tapi y-nya di antara 2 sampai 3. Kalau digambarkan, nah ini kan ini permasalahan nih. Nah, saya buat work example gitu. Work example seperti ini. Pertama, ya kita sketsa fungsinya. Kalau digambarkan ini sketsa fungsi seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ini daerah asalnya yang mana? Daerah asal yang pertama ini, daerah asal yang kedua ini, daerah asal yang ketiga ini, gitu. Ya, jadi berarti kalau begitu tetap X-nya itu 3 kan ya, tetapi Y-nya itu berbeda-beda gitu. Y-nya berbeda-beda dari 01, 12, 23. Nah, kemudian setelah dijumlahkan ya ini sama aja dengan 1 dikali 1 itu apa? Kan tinggi ya. 1 itu tingginya. 1 dikali luas area luas R1. Nah, R1 itu yang ini. Ini kan luasnya itu kan 3 dikali 1 ya. 3. Yang ini juga R2 juga sama. 3 dikali 2 kurangi 1. 3 kurangi 0 dikali 2 kurangi 1 ya 3 juga. R3 juga sama. Luas alasnya sama-sama 3. Tapi tingginya beda-beda. Ada yang tingginya 1, ada yang tingginya 2, ada yang tingginya 3. Nah, ketika dijumlahkan volumenya menjadi 18. Jadi di bawah fungsi ini itulah integral rangkap sebenarnya. Gitu ya, dengan volumenya itu atau integral rangkapnya itu adalah 18 nilainya itu. Nah, bagaimana kalau
misalkan volume benda yang lain gitu. Benda pada yang membentang di atas bujur sangkar ini diketahui kurvanya ini. Dengan membagi menjadi 4 bujur sangkar, pilihlah titik sampel di ujung kanan bagian bujur sangkar tersebut. Buatlah sketsa benda tersebut beserta dugaannya. Kalau bujur sangkar, nah ini kan kalian gambar bujur sangkar seperti ini. Gitu. Coba sekarang gini. Apa ya? Nah, kalau misalkan kalian baca ini nih, baca yang contoh yang kedua, kalian ngerti nggak ya? Contoh dua, kemudian saya kirim dulu ya. Contoh dua, contoh tiga, contoh empat. Nah, contoh dua, tiga, empat ya. Tapi kalian konsepnya sudah paham ya terkait dengan integral rangkap ini. Integral rangkap di atas bujur sangkar ini bisa ya? Kan kalian sudah baca tuh tadi nilainya juga dua ya nilainya. Jawabannya juga dua, 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 dua gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan yang ini saya coba copy ya. Saya akan kirim PDF-nya deh untuk kalian telaah. Kemudian sebelah mana yang kalian tidak paham, nanti kemudian tanyakan ke saya. Ya, yang nomor satu juga sama nih, saya kasih juga nih dari nomor satu. Ini nomor satu sampai nomor empat aja ya, kita pelan-pelan aja sampai nomor empat. Nah, yang titik-titik ini kalian nanti isi aja kira-kira apa. Ya, ini ada example-nya sengaja tak lengkap. Nah, oke, saya tutup dulu. Oke, sebentar begini. Saya ingin tahu dulu. Kalau kalian baca buku purselnya gitu ya. Ini masih ada yang isi ya. Ini isinya dua semua. Berarti kalau dua kan nggak yakin gitu ya antara bisa dan tidak. Kalau misalkan kalian buku secara umum konsepnya itu kalian bisa kalian pahami nggak sih buku parsel ini? Coba kita lihat. Mana buku parsel? Ini ya. Ini. Sebelum saya kasih buku example yang tadi. Ini nih. Double integral over rectangle. Ini. Nah, ilustrasi ini kalian bisa pahami kan ya? Ya nggak? Nabilah, kira-kira kamu bisa paham nggak dengan ilustrasi yang di buku ini? Dengan yang tadi saya sampaikan juga untuk menghitung volume benda di bawah suatu permukaan, di bawah suatu fungsi. Nabilah paham nggak Nabilah? Konsep besarnya selain menghitung teknisnya. Yang tadi dijelasin Bapak paham. Oke, yang di buku ini bisa dipahami nggak? Ini contohnya. Nah ini nih, ini contohnya ini. Ya, double integral. Nah, yang di sini kalian sepertinya mulai tidak paham ketika udah banyak simbol ya. Ya, Udah ada ketika udah ada simbol begini nih, ketika ngomongin definition baru tuh. Nah, ini definition ini ya. Nah, ini the double integral katanya. Misalkan f adalah suatu fungsi dua peubah yang didefinisikan pada suatu segi empat tertutup R. Gitu kan ya. Ini kalau diartikan secara harfiah gitu kira-kira artinya demikian ya. Yang ini nih yang kita sedang bicara yang ini. Ya. Limit ini jarak P gitu ya. P-nya itu nanti kita lihat di bawah ada definisinya nggak si P-nya itu. Hmm. P itu partition ya, partisi. Partisi ya. Di sini nih. We are ready for a formal definition. Nah, ketika kita sudah ngomongin definisi formal di sini nih. Nah, kalian mulai kesulitan ya, Nabilah ya, dan teman-temannya yang lain ya. Ketika ngomongin formal, betul nggak? Rohuf juga mengalami hal yang sama nggak ketika sudah ngomongin atau ketika setelah membicarakan yang formal-formal menjadi agak pusing ya, banyak simbol, betul nggak, Rohuf? Ya, jadi sebenarnya kesulitan matematika itu kesulitan memahami simbolnya dulu tuh.
Sehingga simbol-simbolnya memang harus kalian pahami. Dan memang kata pepatah juga begitu. Eh, apa ya pepatahnya itu kalau di Indonesia kan? Kira-kira eh, apa? Thinking is difficult katanya gitu ya. So people choose to judging katanya gitu. Ada nggak pernah dengar nggak yang begitu? Berpikir itu sulit gitu. Sehingga orang-orang lebih memilih untuk menjudge gitu. Menjudge itu apa? Menghakimi. Ya, gitu. Berpikir itu sulit. Jadi orang lebih memilih untuk menghakimi. Ketika kita belajar atau ketika kita sama sih saya juga mungkin karena kita punya sifat yang sama mungkin ya namanya juga manusia. Ketika tidak mengerti dengan suatu materi yang diberikan oleh siapapun kita ya berpikir susah. Akhirnya kita judging wah dia memang nggak bisa ngajarnya gitu ya kadang-kadang begitu ya. Nah kalian jangan pilih itu ya, jangan choose judging ya. Tapi kira-kira terus belajar terus. Kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan gitu. Oke jadi ini ketika kita bicara tentang eh, norm of the partition P. Nah, kita lihat dulu atasnya pelan-pelan deh. Ya udah harus balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Nah, di sini. Oh, sebentar. Ya, nggak apa-apa langsung ke sini ya. Nah, jadi norm itu kan jarak gitu ya. Atau panjang, panjang partition. Nah, jadi ini notasi ini nih, norm ini adalah panjang dari, oh iya ini, is the length of the longest diagonal of any sub rectangle in the partition. Nah, jadi si P ini adalah ya jadi norm dari partisi P itu adalah panjang dari the longest diagonal, diagonal yang terpanjang gitu ya. Panjang dari diagonal terpanjang gitu ya. Panjang dari diagonal terpanjang dari setiap subrectangle in the partition. Jadi di setiap apa namanya itu subrectangle berarti eh, ini ya. Ini subrectangle tuh ini. Nah, ini subrectangle. Ini kan ada diagonalnya kan? Nah, ini ada diagonalnya. Nah, nah itu definisi norm P. Jadi ada muncul norm of partition di sini ya. Norm of the partition P. Nah, di sini tuh. Nah, nah, kemudian kita masuk ke definisinya. Nah, jadi ketika kita memang di matematika ketika ngomongin definisi udah mulai pusing tuh karena banyak notasi, banyak istilah gitu. Tapi keep thinking ya, tetap terus saja berpikir gitu ya. Nah, kemudian avoid judging. Jadi susah nih matematik nih. Ya, susah nih kalkulusnya itu udah mulai judging tuh. Ya, judging tuh menghakimi gitu. Nah, apa ya bisa menghakimi dosennya, bisa menghakimi bukunya, bisa menghakimi temannya, bisa menghakimi komputernya, bisa menghakimi laptopnya, bisa menghakimi jaringannya gitu, gitu ya. Nah, misalkan f adalah suatu fungsi dari fungsi dua peubah yang didefinisikan pada suatu segi empat tertutup R. Jika katanya jika apa? Jika ini baru kita ngomongin ini sudah mulai banyak notasi. Jika limit ini norm P mendekati 0, sigma K dari 1 sampai N, F X K bar, Y K bar, delta AK. Nah, eksis katanya ada. Nah, berarti we say that F is integrable on R. Maka kita katakan bahwa F itu integrable, dapat diintegrasikan pada R. Oke. Nah, jadi kita fokus kepada si sigma ini. Artinya delta AK ini apa coba? Nah, ini delta AK ini apa? Delta ini benar kan ya?
delta AK, benar ya, dibacanya delta ya. Kemudian ini fxk bar, YK bar. XK bar ini artinya titik sampel. Titik sampel itu bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, contohnya ini nih. Nah, di sini ya. Tadi sih yang di, nah ini nih. XK bar, YK bar, titik di dalam partisinya. Ya kan? Titik di dalam setiap any partition di sini. Nah, ini XK, YK bar itu. Oke. Kemudian berarti ini adalah tinggi. Nah, yang ini delta AK. AK itu adalah luas. Luas dari masing-masing partisi. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh luasnya kalau dihitung, ini adalah si AK. Gitu. Nah, jadi kalau begitu, ini sebenarnya luas alas kali tinggi. Ya kan? Luas alas kali tinggi. Jadi untuk masing-masing partisi, kalau partisinya itu mendekati 0, norm of the partition, artinya diagonalnya itu, diagonal partisinya itu mendekati 0, berarti sangat kecil sekali si rectangle yang tadi gitu. Maka itu bisa kita katakan sebagai double integral. Ya, double integral. Integral rangkap. Nilai integral rangkap yang mendekati nilai sebenarnya gitu. Nah, jadi ini notasi ini gitu ya, ini alas nih, ini sebenarnya luas alas ya, LA. Ini adalah tingginya. Gitu. Luas alas kali tinggi kan poligon itu. Betul nggak? Nah, gitu. Nah, we say that, oke. Okay. Nah, kemudian ini kita namakan integral apa namanya itu ya, integral R f x y dA dinamakan double integral. Jadi sebenarnya double integral itu untuk kasus dari integral melalui daerah persegi panjang, ya ini. Gitu maksudnya. Jadi kita memperbanyak rectangle-nya. Nah, semakin diagonal rectangle-nya semakin mendekati 0, semakin banyak. Artinya semakin tak hingga si kotak-kotaknya itu. Betul nggak? Ya kan? Semakin tak hingga kan? Semakin banyak. Ketika misalkan diagonalnya mendekati 0, berarti si kotak-kotaknya semakin banyak banget. Gitu kan ya. Nah, kalau sudah sampai begitu, maka itu adalah double integral over the rectangle. Itu ya. Kira-kira. Nah, ini contohnya, ini gampang ini kan ya. Nah, contoh example satu tadi, example satu tadi ini udah saya contohkan tadi, ya. Nah, saya ikutin buku ini. Nah, ini example yang kedua nih. Contoh yang kedua. Nah, kan kalimatnya masih approximate, ya enggak? Kalau approximate berarti belum limit partitionnya mendekati 0. Kalau approximate itu belum begini. Kalau tadi kan kalau di definisinya itu kalau misalkan si partition norm of partitionnya itu mendekati 0, nah itu sudah bukan estimate lagi. Itu sudah pasti nilai integralnya. Nah, tapi kita mencari approximate. Approximate itu perkirakan nilai ini. fx-y-dA di mana fungsinya adalah ini. Gitu. R-nya adalah 0 sampai 4, 0 sampai 8. Nah, kemudian do this by calculating the Riemann sum obtained by dividing R into egg equals squares and using the center of each square. Nah di sini si sampelnya itu using the center of each square as the sample point. Nah, titik tengahnya itu yang dijadikan titik sampel. Ya. Tapi dimintanya di sini adalah into egg equal square ke dalam 8. Boleh enggak kalau misalkan tanpa ada keterangan ini equal nggak sama kotak-kotaknya, boleh-boleh aja. Tapi dimintanya di soal ini ke dalam 8 persegi yang sama. Nah, sehingga partitionnya itu menjadi begini. Tuh, yang ini ya.
di gambar 7. Jelas ya, saya lihat, saya pikir ya, ini ilustrasinya jelas banget ya. Nih 1, 2, 3, 4, dia jadi 8. Nah sekarang pertama-tama adalah kita hitung berapa tingginya gitu kan. Nah kalau misalkan di yang partisi yang pertama ini kan 1,1 nih titik yang ini. Titik yang ini, yang 2 ini, 1, ini kan sumbu X. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Saya tulis lagi ini ke nah, sumbu Y ya. X-nya 1, Y-nya 1. Substitusi ke dalam fungsi ini dapat 57/16. Kalau yang kedua itu X-nya 1, Y-nya 3. 1, 2, 3. Ini tuh adalah 1, 2, 3 gitu ya. Ini tuh 1, 2, 3 gitu kan. 4, 4 gitu. Ini 5 gitu ya. 6, 6 ini 7, ini 8 gitu kan ya. Berarti titik yang ini adalah ini kan 1, 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Ini 3, yang ini 3 nih, yang ini 1, yang ini 2 gitu, yang ini 2. Kan begitu. Kelihatan nggak? Ilustrasinya bisa dipahami nggak? Eh, siapa ini yang mau jawab? Nada, Siva, kamu bisa paham nggak apa yang saya coret-coret dan saya ilustrasikan? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, kemudian udah tuh dicari ya kan? Satu-satu ini titik-titik poin dicari dapat tinggi-tinggi-tingginya. Nah, karena dia adalah egg equal squares, berarti kan kalau begitu masing-masing perseginya itu luasnya sama, ya enggak? Berapa luas masing-masing persegi di sini? Ini masing-masing persegi ini luasnya berapa? Persegi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Hmm? Ini nih, yang persegi, misalkan yang diarsir nih, salah satu yang diarsir yang ini nih, berapa luasnya? Nabila, Nada, Kamila, Rohuf, atau siapapun, Raudatul Jannah, Intan, Alfitri, itu berapa luasnya? Luas 4, kan enggak? Bapak. 4, betul. Karena 2 kali 2 ya, yang square yang kedua juga 4 ya, ya kan? Karena each-nya dia itu each square apa? Egg equal squares katanya. Berarti 4. Ya udah ini tinggal dikaliin 4 semua nih. Ini kali 4 kali 4 kali 4 seperti langkah selanjutnya. Nah, ini nih kalian tulis dalam notasi ini sigma sigma. Nah, ini tidak ada limitnya kan? Karena dia approximate kan? Maka tanda sama dengannya juga yang melingkar-melingkar begitu gitu kan. Nah, ini kita dekati dengan kalau 8 138. Kalau misalkan ada yang mau bikin lagi 16, ini akan berubah dan hasilnya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Gitu ya. Kalau square-nya itu misalkan 100, wah semakin mendekati nilai sebenarnya itu. Apalagi kalau tak hingga kan, maka itu ada konsep limit di atasnya. Gitu maksudnya. Kira-kira kira-kira itu apa ya? Gak ada kira-kira ya. Ya pokoknya begitu dah. Ya, saya pikir clear ya untuk yang apa namanya itu over rectangle. Coba sekarang saya ingin tahu. Nah, kalau ingin tahu berarti ke tukang tahu ya beli. Ya, saya ingin tahu maksudnya bukan ingin makanan tahu ya. Kalian sudah paham belum? Coba yang nomor berapa ya? Kalau misalkan sebentar, kalau kalian mengerjakan gini. Saya ingin kalian jawab nomor 5 dulu sampai nomor 8.
Kalian masih ingat gak? Use the properties of integral to evaluate, katanya. Gunakan sifat-sifat dari integral untuk mengevaluasi integral dari problem 5 sampai 8. Tapi fxy-nya ini ya, ini diberitahu dari mulai sini nih. Nah, ini informasinya dari sini nih, ya. Nah, informasinya di sini. Contoh misalkan yang ini nih. Berarti ini kalau misalkan kita hitung pakai integral kan si 3 itu kan konstan ya, koefisiennya atau konstanta keluar boleh ya, boleh dikeluarin. Berarti ini pertama integral integral R katanya demikian ya. Belum keluar dulu misalkan 3F X, Y kemudian dikurangi integral integral ini pelan-pelan begini kalian tulis R. Ini nggak compatible nih device dengan laptopnya. Nah, ini jadinya begini. G X, Y ini maksudnya masih ada DA-nya ya. DA ini juga ada DA-nya nih. Nah, gitu. Nah, kemudian si tiganya kan bisa keluar tuh. 3 keluar lagi R F F X, Y gitu ya. Yang ini udah nggak bisa tuh, udah begitu ini DA. Oh, ketinggalan. DA kemudian ini G X, Y DA. Wes. Nah, ini 3 kali 3 ini kan ya. Nah, 3 dikali 3 dikurangi GX-nya itu 5. Ya enggak? Berapa sih? 9 dikurangi 5, 4. Gitu udah. Ya. Nah, coba kalian kerjakan 6, 7, 8. 6, 7. 8-nya mana sih? Oh, ini kecoret-coret sama saya ya. 6, 7, 8. Itu. Kemudian satu saja kalian kerjakan yang nomor 10 gitu aja ya, yang gampang. Nih yang nomor 10 kita gitu aja ya. Nah, silakan. Nanti saya tagih ya. Kalian boleh sambil minum dulu, silakan minum dulu. Rehat dulu silakan gitu ya. Off cam juga boleh gitu. Saya nanti kalian kerjakan aja. Saya kembali lagi 5 menitan. Saya cek.
Ya, oke. Baik, kita sudah lebih dari 5 menit ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Dipersilakan. Rohuf mau coba yang nomor 6. Silakan. Ada atau siapa saja di sini yang hadir? Siapa ya? Coba yang saya panggil ya. Renanda ada nggak? Renanda. Yang mana ya Renanda ya? Saya lihat di presensi ini. Renanda Noveswari ada? Halo. Kalau ini siapa ya? Fahri ada nggak? Fahri Zulkarnain. Nah ini Fahri. Fahri bisa Ada, Pak. Fahri? Oke, bisa ya? Insya Allah, Pak. Ini saya masih nyoba juga sih. Yang Kalau tadi pakai kamera nggak apa-apa, Pak. nggak Gitu, apa-apa. kayak kamera belakang gitu. Boleh coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Silakan, silakan. Kamera belakang, sebentar kamera belakang ya. Kata nomor 6 nggak, Pak? Kenapa? Nomor berapa? Nomor 6-nya kelihatan nggak di situ? Sebentar, sebentar. Mana ya Fahri ya? Yang lain bisa lihat nggak? Terlihat Sebentar, nggak? sebentar, Apa sebentar. nggak? Fahrinya sambil, oh sebentar, saya cari. Ini kok di saya nggak bisa kelihatan. Mana Fahri ya? Saya nyari Fahrinya juga bingung ini mana ini. Hmm, Fahri. Kamu sedang memperlihatkan ininya. Yang lain bisa lihat Fahri nggak? Fahri Zulkarnain. Bisa, Pak. Bisa. Sebentar kok saya nggak ketemu ya. Bentar, 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 bentar. Saya pakai laptop malah nggak ketemu Fahri. Tek, tek. Ada yang mau, ya sebentar. Fahrinya di sini kameranya mati. Enggak. Nyala, Bapak. Kenapa? Enggak, Ada. kameranya nyala ya. Oh, nyala. Sebentar, sebentar. Kok saya nggak nemu? Bapaknya berarti. Bapaknya yang nge-like. Oh, sayanya nge-lag. Oh Iya. iya, oke oke, Fahri kelihatan. Apa? Oh iya, ininya nih tadi. Apa mau di share screen aja mungkin, Pak, kalau ada Nah, masalah. boleh. Saya screen coba bisa nggak? Kita lihat ya. Ya. Apa? Saya coba share screen. Fahri mau share screen, silakan. Share screen, tapi kalau share screen emang bisa kelihatan ya. Oh, sama Dita. Oh iya. Nomor 5. Eh, nomor mana Fahri yang kamu kerjakan?
nomor 5. Yang nomor 6, Pak. Oh ya, nomor 6. 2 fx, 5 Iya. gx. Sebentar, tadi saya Ya, mengerjakan benar kan ya? Atau salah tadi yang saya kerjakan? benar, Pak. Yang Oh, nomor 5 tadi. Dan benar. hasilnya udah Oh, 4. oke, 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 oke. Oh iya, udah benar. Yang nomor 6 begini ya? Iya. Oke, sip. Jadi Berarti, hasilnya silahkan, jelaskan. Boleh. kan di sini kan integral rangkap 2 fx y ditambah 5 g 5 gx y d dA. Mm-mm. Terus duanya bisa dikeluarkan, jadi 2 integral Mm-mm. rangkap fx y dA ditambah 5 5 integral rangkap gx y dA. Nah, untuk Mm. yang integral eh, integral r fx y itu kan 3, jadi bisa diturunkan jadi 2 dikali 3. Untuk yang integral rangkap g x, y dA itu bisa, itu kan 5 yang diambil dari Mm. yang tadi. Jadi Mm-mm. itu 5 dikali 5. Jadi 2 dikali 3 ditambah 5 kali 5. Jadi 6 ditambah 25 hasilnya 31, Pak. Oh, oke. Benar ya? Sip. Nomor 7. Nah, ini benar ya, yang lain oke ya? Nah, tinggal lihat itunya. Oke, berarti berarti sudah paham sifat integral kan? Ya, sifat apa namanya itu? Oh, sebagai operator linier gitu. Oke, yang 7 apa itu? Yang 7 apa bedanya, Fahri? GX DA. GX DA sama dengan 2. Tak, Eh, Pak, yang apa? nomor 7 Hmm. menggunakannya yang R2-nya, Pak. Kalau yang Ah, nomor 7. ya, betul. Kalau R2-nya jadi gimana itu? Gimana caranya itu? Kan integral rangkap R2 GX GX, Y DA. Bisa Mm-mm. bisa kalau misalkan yang pakai R2 itu yang tadi kan ditambah ya, Pak. Kalau yang ini dikurang. Jadi apa sih integral R GX, Y DA dikurang integral integral GX, Y. Kok Yang kurangi yang integral sama, bukannya nol itu jadinya? yang mana, Pak? Itu kan Yang yang R2. Kenapa GXDA dikurangi GXDA? Oh, itu apa bawahnya? R atau apa? iya, Pak, R. Harusnya R2 ya? Ya Aduh, makanya lupa. yang yang GX R2 berarti kan kalau misalkan, oh iya, karena dia tuh dibagi, kita harus lihat kalau enaknya kita gambarkan dulu ya, apa namanya itu, eh gambarkan dulu daerahnya. Kalau R itu kan keseluruhannya ya. Ya, Nah, kalau R itu keseluruhannya. Kalau R2 itu Y-nya dari 1 sampai 2 gitu. Ya udah berarti R2 dikurangi R1 gitu kan ya. iya. Sorry. Jadi R dikurangi R1 ya. R dikurangi R1 mungkin begitu ya maksudnya ya. Eh, kayaknya R1 ini deh, kan Pak. ada tuh. Tadi R1. saya lupa. Nah, yang R itu yang R-nya itu kan 3 tuh. Iya. R1-nya 2 gitu kan ya. Berarti hasilnya berapa nilainya? Hasil akhirnya, Pak. Ya, 3 hasil 3. akhirnya. Kenapa 3? Yang 5 itu dari mana? da- dari R, Pak. RGXY itu, oh iya benar 5. Oke. Iya. Kemudian dikurangi 2. Oh iya betul, betul, betul. Benar ya? Oke, sip. Kemudian yang nomor 8-nya gimana? R1 tapi ini kan?
Silakan. Yang nomor 8-nya mana? Nomor 8-nya mana nggak kelihatan di sini. Sebentar Pak, saya fotoin lagi. Soalnya tadi Oke. kurang jelas. Yang lain paham ya nomor 7 begitu ya. Jadi R dikurangi apa namanya itu yang satunya gitu, yang nomor itu dikurangi R1 gitu kan ya. Itu dapatnya R2 gitu. Double integral R2. Ya, kalau yang G itu dikombin ya. 2 GX, GX-nya itu kita punya R1 tapi GX1 berarti 4 ditambah berapa? Coba. Integral-integral dari 3 DA gitu. Mana? Oh, masih dipoto. Ya, silakan. Foto dulu. Ya, ini Pak yang Nah, nomor 8. silakan dijelaskan. Yang nomor 8 itu kan integral rangkap R 2G X, Y ditambah 3 DA. Ya. Nah, Mm-mm. untuk duanya bisa dikeluarin dari integralnya. Jadi 2 integral Gx, Y DA ditambah eh, integral rangkap R-nya. Integral rangkap R dari 3 DA. Nah, yang tadi kan integral rangkap Gx, Y itu kan 5 ya. Jadi 2 dikali 5 Yap. ditambah 3 integral integral R dA. Nah, untuk area R-nya ini itu kalau kalau nggak salah tadi saya ngitungnya eh, itu kan hasilnya 4 ya Pak ya. Jadi eh, du, eh, 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 4. Jadi 10 ditambah 2 yaitu 22. Oke, coba dijelaskan lagi ke temennya. Kenapa double integral R3DA itu kan tiganya keluar ya. Nah, kemudian Ya, double integral R, integral rangkap 2 gitu, integral rangkap R, DA itu kenapa 4? Nah, dari mana itu ngitungnya? eh, 4 itu eh, kalau nggak salah sih Pak dari ini deh Pak, dari eh, digabung yang Bapak tadi bilang itu yang R-nya. daerahnya digabung itu Jadi integral R. integral RDA gitu. Ya, Integral RDA. Ya, jadi 2 kali 2 karena X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2 gitu. ya, Oke, jadi hasilnya itu adalah dia- ya RGX ya. Itu bentar, bentar, bentar. Yang tadi itu 9 GXA dikurangi oh iya oke. Ya karena itu daerah R-nya ya, daerah R-nya itu dia adalah hasilnya 4 gitu. Nol. Jadi double integral 1 DA berarti oke. Tingginya 1 gitu kan ya itu kan. Luas alasnya adalah 2 kali 2 gitu kan maksudnya. Maksud Fahri begitu?
Iya, Pak. Oh, oke. Yang lain gimana? Bisa memahami apa yang disampaikan? Alia? Tapi maaf mau nanya, Silakan, Murni. itu yang di soal itu kayaknya soalnya integral rangkap dari R1 ya, bukan Nah, R doang. Oh, berarti saya salah nulis nih. oh ya, R1 Iya itu nggak? Boleh di cross check dulu. betul R1 betul. Saya juga nggak teliti. Mana tuh? Oh, Fahri nulis di delapannya R aja, itu R1. Ya, jadi kalau R1 gimana, Murni? Kalau R1 itu daerahnya kan R, Mm-mm. dibacanya gimana? X, koma Y, demikian sehingga 0 kurang dari 9X kurang dari 92 dan 0 kurang dari 9X, Y kurang dari 91. Ya, Jadi luasnya 2 dikali 1. 2-nya dari 2 kurang 0, betul, satunya dari 1 kurang 0. betul. Kemudian yang R1 GX-nya juga 2, 2 kali 2 gitu kan jadinya ya. Hmm. 2 kali 2 ditambah 2 dikali 1 gitu ya. Betul, Murni? Jadi hasilnya berapa? 10. 10. Coba kita lihat. Dari 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, Pak. 2 kali 2 dikali 3, Eh, 3, 3 kali 2. 3 3 kali 2, dikali Pak. 2. Ya, berarti benar 10 ya. Iya. Oke, ya itu. Betul kalau begitu. R1. Salah. Oke, salah nulis soalnya di situ. Fahrinya harusnya di situ adalah di soalnya ternyata betul itu adalah R1. Gitu ya. Jadi kalau R1 lihat yang double integral R1 GX DA2 kan. 2 kali 2 4 ditambah 3 dikali integral rangkap R1 DA. R1-nya itu adalah 2 dikurangi 0 dikali 1 kurangi 0 2. Berarti 3, berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 2 benar 10. Oke, yang lain bagaimana? Sudah paham ya? Oke. Umi paham nggak? Umi Mayyadah Insya Allah paham, Pak. paham ya? Felicia, Fitri bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, benar ya? Oke. Kalau Deviana, ada Deviana nggak? Bisa dipahami nggak Deviana? Insya Allah, Pak. Ya, kalau Rahel, Gebi, Rianti, Siahaan, gimana? Rahel ada nggak? Rahel, Gebi, oh, kayaknya nggak ada nih. Di sini ada tapi nggak ada. Oke, coba ya yang tidak ada berarti nanti belajar sendiri ya. Atau siapa yang mau ada yang mau ditanyakan? Silakan, jangan malu-malu. Kalau Kania, Kania itu bacanya apa? Chania atau Kania atau apa? Chania Salsabila. Kamu dulu namanya dipanggilnya apa? Chania, Pak. Kania, Chania. Chania. Chania paham nggak? Paham, Pak? Oke, kalau Itaulah paham nggak? Ito dibacanya apa? Dibaca, dipanggilnya Ito atau siapa? Ito ya? Mana Itolah? Ito, kamu paham nggak? Paham, Pak. Oke, dah kalau paham ya. Satu lagi berarti belum ya? Satu lagi belum. Nah, yang satu lagi itu yang nomor 10. Siapa yang mau mendemonstrasikan yang nomor 10? Fahri sudah. Fahri, kira-kira siapa yang bisa jawab nomor 10? Mungkin dari kelas lain atau teman-teman. Aduh, mungkin Murni udah belum? Murni. Murni.
Murni sudah? Udah. Mana Murni? Murni udah ya? Udah. Nah, kalau udah coba silakan diperlihatkan, didemonstrasikan untuk teman-temannya. Oke, izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Nah, oke. Ini dimintanya berapa square? Dimintanya 6 equal square. Oke. Mhm. Dengan garisnya X sama dengan 2, X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Baik. Terus fungsinya di nomor 10 itu ada 10 min Y kuadrat. Ya. Dan kita diminta untuk mengaproksimasikan integral luasnya ya. Hmm. Mengaproksimasikan integral rangkap R dari fx y dA dengan fungsi yang dituju. Di Kemudian, sini maaf kalau kurang lengkap atau kurang rapi. ya gimana? Jadi kita diminta untuk menjumlahkan sigma dari K sama dengan 1 sampai 6, fx kabar, y kabar, dikali delta AK. Di sini 1 sampai 6 karena dimintanya 6 equal square itu persegi yang Ya, persegi. sama. Iya, Itu kan persegi kan ya, benar ya? Iya, persegi. Ya kan jaraknya 2 kan? 2 ya persegi. Iya, Oke. 2 kali 2 di X, Y-nya. Titik sampelnya Ya. tadi diminta apa? Titik sampelnya di titik tengahnya, Pak. Oh, benar ya, titik tengah. Coba di soalnya apa di mana? Oh iya, benar. Ya, are the center of the six squares. Oke. Sip. Ya. Betul. Oh, jadi titik sampelnya itu ada di 1,1, 1,3, 3,1, Oh iya. 3,3, Ya. 5,1, 5,3. Betul. Nah, kemudian Pertama kan berarti kita harus menghitung dulu fx k bar, y kabarnya. Menggunakan fungsi itu berarti kalau di F1,1 itu 10 min 1 kuadrat 99. Di ya. F1,3 10 min 3 kuadrat 99. Kemudian ini karena yang dipakai cuma Y yang nggak ada X-nya. Akhirnya hasilnya juga ya kalau di Y-nya 1, fx kabar Y kabarnya 9, kalau di 3 jadinya 1. Ya. Jadi dan juga untuk delta AK-nya luas dia perseginya tadi seperti yang Bapak bilang 2 kali 2 Ya. X. Jadi delta AK-nya itu 4. Kemudian tinggal kita masukin. Jadi ada 9 kali 4 ditambah 1 kali 4 tambah 9 kali 4 lagi. Seterusnya. Jadinya 36 kali 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 108 tambah 12 sama dengan 120. Nah, 100? seperti itu. 20. 20 ya. Oke, berarti iya berarti sebentar. Itu semua 4 ya. 4 tapi ada yang 1. Oh iya, berarti ada 3 yang dikali 4 gitu kan ya? Ditambah 3 kali 9 gitu ya? Iya, kali 3. 3 kali 4 12 tambah 27 gitu bukan? 3 dikali 9 kali 4, Pak. 3 kali 3, 6. 3 itu kan 4. Tingginya kan ada yang 9, ada yang 1. Yang 1,3. Oh iya. Berarti harusnya gimana? Gampangnya nah, yang 9 kali 4 ada berapa buah? Ada 3 kan? Berarti 9 kali 4 dikali 3 gitu ya, ditambah 9 kali 1 dikali 3. Ya, berapa hasilnya? 120. 120. Ya, oke.
Oke, sudah bisa ya. Oke, sip. Nah, udah ya, udah bisa. Nah, di soal-soal yang lain ya tentunya yang lebih menantang ya bisa kalian coba gitu kan ya. Nah, yang ini kan. Nah, ini kan 10 tipenya sama. Nah, yang nomor 1 sampai 4 tipenya sama kan pernah dicontohkan. Ya, dan yang 13 14 ada C, berarti ini C itu kalkulator gitu ya. Kalian gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Yang ini nih. Hmm. Nah, kalau yang problem 15 until 20, nah kalian diminta untuk sketch the solid whose volume is given by the following double integral over the rectangle R equal to nah, X, Y gitu ya, 0 less than or equal X less than or equal to dan seterusnya. Tapi pertama kalian harus sketsa dulu the solidnya. Nah, kalian gambar dulu kan sudah diajarkan untuk menggambar sketsa, ya kan? Nah, kemudian bawahnya X, Y-nya itu 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 3. Gitu. Gitu kan? Kemudian pertanyaannya apa? Given by the following double integral over the rectangle. Sketch the solid whose volume is given by the following double integral over rectangle. Ya, berarti misalkan yang nomor 15. Nomor 15 berarti hanya lurus aja 3 di Z-nya, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau hanya itu. Kalau misalkan Y tambah 1, bagaimana? Ini hanya diminta untuk mensketsa. Ya, diminta untuk ngitung enggak itu? Nomor 15 sampai 20 begitu. Nah, yang nomor 15 sampai 20 kalian bisa apa namanya itu? Oh, ini bisa, Pak, gitu. Kalian bisa menyelesaikannya enggak? Ya, coba dulu, harus sketsa dulu. Yang nomor 15-nya gampang, Z sama dengan 3. Oh, sketsanya udah lurus di Z3 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan yang nomor 16, X tambah 1. Berarti Z sama dengan X tambah 1 untuk Y berapapun juga. Ya kan? Nah, berarti Z sama dengan X tambah 1 untuk Y berapapun. Nah, itu gimana? Berarti miring itu. Nanti memotong Z-nya di 1. Ya, miring begini. Nah, gitu. Nah, coba kalian nanti harus bisa menggambarkan. 21 calculate. Ini ya, coba yang agak-agak aneh yang mana ya? Ya, ini contohnya misalkan yang nomor yang ada kontekstual, soal kontekstual yang nomor 29. Ini dibikin latihan nggak ya di ini sebentar. Di pada kalian. Dibikin latihan nggak sih? Enggak, Pak. Enggak. Oh, berarti latihannya kurang ya kalau begitu. Nah, harusnya ini kok saya nggak bisa ngebuka. Oh, ini nih. Safari ya. Saya pakai Safari ininya. Bentar. Mana? Oh, ini tak balikin dulu. Yang nomor oh ini. Oh iya, nggak dikasih ini ya, nggak dikasih apa namanya itu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalian kerjakan kalau begitu yang Colorado. Nah, yang Colorado ya. Colorado kalian kerjakan. Ya ini nggak ada ternyata. Emang nggak ada? Emang iya nggak ada. Colorado tuh nomor berapa? 29 ya.
Oh iya, 29 nggak ada. Kalau 33 yang 31 kalian bisa nggak? Ini yang saya lihat kan apa sih? Yang saya lihat kan ini ya, browser ya, sepada ya. Ya, Oh, Kak. Oke, nanti yang 30, kalau yang 31 itu, nanti 31 di PR kan tuh. 31 itu use the two graph in figure 9 to approximate ini. Ya, gitu. Tapi kira-kira secara umum kalian bisa paham ya terkait dengan over rectangle. Nah, yang sedikit berbeda itu iterated integrals. Nah, kalian sudah baca belum? Ini integral berulang. Belum. Ya. Arum juga belum baca. Ya, tadi geleng-geleng kepala ya. Oke, kalian sibuk apa? Sampai gak sempat baca kalkulus? Pokoknya sibuk, Pak. Masih juga punya kesibukan. Oh iya sih, yang punya kesibukan. Oke. Emang yang sibuk dosen doang katanya, kata Arum ya. Iya sih bener. Oke, kita coba iterated integral. Iterated integral itu sebentar aja ya, saya ulas sedikit ya. Nanti kita bahas di minggu depan ya. Tapi kalian harus baca dulu. Ya, sebentar. Ini kemudian kerjakan dulu soal apa ininya. Jadi ini di nanti saya buka di ininya nih di eh ini kan masih di hidden ya. Iteratif itu masih di hidden tuh. Hidden from student. Nah, sedang saya sembunyikan gitu. Jadi saya tukang menyembunyikan materi ya untuk mahasiswa ya. Penggelapan materi kuliah. Wah, dipidana nggak itu? Nah, ini ya, di ini memahami dan menerapkan langsung ruang diskusi ya. Oke. Ya udah, ini kalian nanti baca dulu ruang diskusi ini. Nah, karena saya akan buka bukunya. Sebenarnya di yang ini sudah sih, sudah saya iterated integral itu ya di buku yang saya tulis juga udah ada sih. Tapi di buku yang saya tulis tuh banyaknya prompting-prompting gitu. Prompting itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada contoh tapi ada pertanyaannya dan tidak semua materi materi ajarnya saya sempat tulis nih. Nah ya, karena perlu waktu juga nulis buku ini. Nah, kalau di buku saya begini, iterated integral katanya begitu ya. Ini mau indikator dan lain-lain. Nah, ini konsepnya belum selesai nih. Ya ininya, materi ajarnya. Oke. Nah, ini kita punya fungsi ceritanya. Fungsi dua purba yang kontinu pada segi 4. Memang seharusnya ini saya pakai ilustrasi yang kontekstual gitu ya. Ya, tapi tidak mudah juga sih membuat ilustrasi di matematika yang kontekstual. Eh, tapi ya kita ya di-combine aja ya. Misalkan F fungsi dua purba yang kontinu pada segi 4 R gitu ya. R-nya itu adalah A, B kali C, D. Ini selang tertutup. Jadi R-nya itu persegi panjang juga gitu ya untuk yang di sini. Nah, X, Y atau ini kan dituliskannya sama aja dengan kalau dalam notasi himpunan X, Y anggota R2 di mana A-nya kurang sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Yang ini ya. C, Y-nya di antara C dan D. Nah, ini kan kita diminta untuk ini ya. Ini kita mencari volume dari AX DX. Nah, ini sudah muncul ada AX DX. Nah, jika F adalah fungsi positif, maka fungsi positif itu fungsi eh, di atas bidang XY. Ya, positif nilainya kan? Kan kita punya bidang XY di atas itu positif tuh. Berarti kuadrannya kuadran. Ya, bukan kuadran. Kalau misalkan kuadran kan 4. Apa sih kalau XYZ itu bukan kuadran lagi ya? Kok saya jadi lupa loh istilahnya ya. Nah, kemudian pokoknya positif di atas nih, di atas bidang XY. Kalau di bawah bidang XY kan Z-nya negatif gitu kan maksudnya ya. Nilai Z-nya gitu.
Nah, kemudian AX ini, nah ini kalau kita perhatikan volume itu adalah AX DX. AX DX dari A ke B. Nah, si AX-nya sendiri, nah kalau kita nih lihat ilustrasi yang ini nih, yang kanan yang ini nih, ilustrasi yang ini. Jadi AX itu adalah lempengan-lempengan dari apa namanya itu, dari bangun, yang volume bangun yang sedang kita tinjau di sini. Nah, si AX itu tuh. Jadi menjumlahkan lempengan-lempengan gitu. Kan kalau misalkan kita punya benda dipotong-potong gitu ya, lempengan-lempengannya gitu, dijumlah-jumlahin secara horizontal begini atau secara melintang sepanjang Y. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau itu si AX. AX itu. Berarti AX itu kan kita menjumlahkan lempengan AX sepanjang AB, ya enggak? Oke ya. Nah, sepanjang AB. Nah, padahal si AX itu sendiri adalah FXY DY. Si AX ini sendiri adalah FXY DY. Dari C ke D. C ke D itu sumbu Y. Nah, jadi lempengan ini diintegralkan, ini integral diintegralkan dari C ke D. Jadi tinggi dikali DY. Ya, DY-nya itu adalah, ini baru poligon-poligon. Si AX-nya itu poligon-poligon. Jadi poligon-poligon dijumlahkan jadi jumlah AX. Sama seperti fungsi satu peubah. Kemudian si AX-nya dijumlahkan sepanjang sumbu X. Jadi volume. Gitu. Bisa dibayangkan atau bagaimana ini? Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Gitu. Nah, ini kalau misalkan arah pengintegralannya kita ubah, yang bawah ini. Kalau diubah berarti integral double integral R f x y dA itu adalah gitu, dari C ke D AY DY. AY DY. Si AY-nya adalah integral AB f x y dx. Ya, gitu ya. Sebentar. Ya, begitu. Kalau yang tadi si ininya si AX-nya itu adalah, nah yang ini yang atas. Si AX-nya itu adalah dari sini, dari C ke D fxy dy. Kalau di sini si AY-nya itu adalah, nah si AY-nya itu adalah integral AB fxy dx. Nah, ini agak sulit ya membayangkannya. Nah, lumayan lah membayangkannya. Nah, itu iterated integral. Iterated integral pada daerah 4, pada daerah persegi panjang itu mudah. Gitu ya. Mudah. Jadi kita bisa hitung dengan mudah. Nah, ini contohnya. Ini contohnya nih. Tentukan nilai integral berulang dari ini, nih fungsi ini. Tentukan, ini memang harus dibaca pelan-pelan ini saya bikin tabular begini. Tolling itu bukan penjelasan, malah pertanyaan gitu ya. Jadi saya merangsang kalian untuk berpikir dengan bertanya ceritanya di buku ini tuh. Nah, nomor 1, tentukan nilai integral berulang dari integral 02 integral 13 x kuadrat y dy dx. Kemudian ubahlah urutan pengintegralannya. Maksudnya kalau udah diubah berarti 1302 integral 13 integral 02 x kuadrat y dx dy. Gitu begitu. Ya. Nah, pertama integral yang tadi integral 02 ax dx. Nah, si ax-nya itu di sini gitu. Integral 1 sampai 3 x kuadrat y dy. Nah, ingat kembali makna dari integral berulang. Dapatkah Anda mengilustrasikan secara geometris? Nah, ya harusnya kalian dapat karena sudah diilustrasikan geometris di sini. Ya, ini merujuk kepada konsep yang di atas. Kalau menghitungnya ya sudah tinggal dihitung saja. Ini.
Ya, AX hitungnya yang dalamnya dulu yang dihitung. Ya, jadi ini bukan lagi menjumlah-jumlahkan poligon ya. Bukan lagi menjumlah-jumlahkan balok gitu, tapi sudah menghitung integral berulang dengan urutan pengintegralannya. Jadi kalau integralnya itu double integral, yang diselesaikan dalamnya dulu. Ya, yang diintegralkan, ini jadi begini nih notasinya nih. Dalamnya dulu diintegralkan. Oh, ini harus diperbaiki. Kok nggak lompat ya, tek? Oh iya nih. Tek. Sorry. Pijit yang lain-lain. Kenapa jadi begini? Ini, ini kok, wah ini ada soal nih. Ya nanti dah saya perbaiki. Nah jadi dalamnya dulu diintegralkan, karena kan panjang, karena ini yang pertama kali kalian integralkan tuh yang tengah ini dulu. Nah kalian pasti bisa kan mengintegralkan itu kan? Berarti si x-nya dianggap konstan terlebih dahulu. Berarti itu tinggal setengah. Jadi x kuadratnya dikeluarkan. Nah caranya seperti ini. Ini yang diintegralkan dalamnya dulu. X kuadratnya konstan bisa kita keluarkan. Nah, baru integral 1 sampai 3 Y dy. Y-nya adalah setengah Y kuadrat. Gitu ya. Ini 1 sampai 3 harusnya 1 di bawah, ini 3 di atas. Ini ada indeksasi yang salah nih di ininya ini berubah gara-gara di apa itu pernah saya simpan di apa namanya itu di OneDrive, kemudian diedit di application tertentu jadi begini. Ya, jadi ini X kuadrat setengah Y kuadrat 1 sampai 3 maksudnya nih, 1 sampai 3. Y-nya 1 sampai 3. Nah, berarti kan ini dapat 4X kuadrat Y-nya ini yang ya ini harus ini ya nanti kalian bisa perbaiki. Nah, dapatlah 4X kuadrat. Hasilnya itu adalah bentuk X. Jadi yang ini hasilnya adalah bentuk X. Nanti fungsi ini tuh kalau kita integralkan fungsinya adalah bentuk X. Gitu ya. Karena Y-nya itu kan setengah dikali 3 kuadrat itu 9/2. 9/2 dikurangi 1/2. Kan dia 8/2. 8/2 dikali X kuadrat. 4X kuadrat. Nah 4X kuadrat ini kita substitut bahwa AX-nya itu kita dapat 4X kuadrat. 0 sampai 2 nih yang langkah ketiga. 0 sampai 2 AX dx sama dengan 0 sampai 2 4X kuadrat dx. Nah ini baru nih pengintegralan biasa ini ya. Jadi 4/3 X pangkat 3 gitu. 0 sampai 2. Jadi hasilnya adalah 10/3. Ini ada keliru di notasi ternyata. Bukan notasi, ada awalnya rapih ini jadi acak-acakan. Nah gitu. Oke, coba kalau misalkan saya tutup ya. Saya akan demokan pakai ini, pakai presentasi ya. Itu nilainya itu sebentar ya, saya crop dulu. Crop saya simpan di mana ya? Nah, oh ini. Ini bisa nggak ya di new slide tapi dia blank gitu. Oh ini agak. Bentar ya, sabar sebentar. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini saya akan crop dulu. Oh, salah cropping. Ini maksudnya yang saya crop. Saya simpan di sini. Oke. Nah, kemudian baru saya akan presentasi. Jadi kalau menghitungnya integral seperti ini mudah gitu ya. Mudah loh, beneran. Asli ini mudahnya juga, nggak bohong-bohongan. Ini berarti kita integralkan yang dalamnya dulu, yang di sini. Nah, ini dulu ya. Nah, kalau double integral begitu mengerjakannya. Ini teknis banget, tapi konsep dan ilustrasinya kalian harus paham. Ya, kalian harus paham konsep dan ilustrasinya. Itu ada di penjelasan di bukunya. Berarti kita akan mengintegralkan, tulis aja lagi ini, 0,2 gitu. Nah, yang ini kita integralkan, bolehlah si X kuadrat ini kita, kok X kuadrat tulisnya
Itu di bawah ya. Ini yang salah, ini salah laptopnya nih, bukan saya ya. Ya, ini x kuadrat, x x kuadrat, kemudian integral 1 sampai 3 y dy, y dy, kemudian dx. Tetap ini dulu yang kita kerjakan nih. Nah, gitu ya. Dalamnya dulu. Nah, ini makanya di yang tadi di satu-satu kita selesaikan. Nah, yang ini tetap 0,2. Nah, kemudian ini x kuadrat itu ya biarkan aja dulu ya. X kuadratnya biarkan di ini dalam kurung ini, biarkan x kuadrat di sini. Nah, yang ini kan y integral y dy itu kan setengah y kuadrat ya. Itu enggak? Nah, setengah y kuadrat tapi ini dengan batasnya ini gitu kira-kira demikian dx. Nah, gitu. Ini sama dengan lagi nih. Begini ya. Sama dengan lagi. Tetap aja ini biarkan begini. Nah, kita selesaikan setengah y kuadrat 31. Berarti 3 kuadrat 9 dikurangi 1 kuadrat 1. 9 dikurangi 1 8. 8 kali setengah 4. Jadi ini dalamnya 4x kuadrat dx. Udah begitu. Kemudian si 4-nya diusir keluar gitu kan ya, karena dia bukan variabel gitu. Dia bisa lepas dari tuntutan karena dia tidak bersalah kan si 4 ini ya. Keluar dari integral. Gitu. Yang tidak bersalah jangan ditangkap. Nah, itu. Nah, kemudian ini 4, ini adalah sepertiga x pangkat 3 begini. Sama dengan lagi x pangkat 3. X-nya 2. 8/3 ya. Nah, 4 8/3 tapi x pangkat 3 x-nya 0 berarti udah dikurangi 0. Berarti 4 dikali 8/3. Itu sama dengan 8 kali 8, 8 tambah 8, 16. Tambah 8 tambah 8, 16. Berapa itu? 32 ya. 32/3 lah. Nah, begitu. Kalaupun Anda diminta untuk merubah integrannya, gitu kan ya. Berarti boleh ini kan karena ini boleh ditukar-tukar seenaknya nih kalau begini, ya kan? Tapi beda lagi nanti ada kasus yang tidak bisa seperti ini. Nanti akan merubah banyak hal. Kalau ini hanya begini aja, kita tulis kembali 0,2 gitu. Ini tetap aja x kuadrat y hanya dy dx gitu. Gitu kan? Nah, selesaikan dalamnya dulu gitu. Ini misalkan ini sama seperti tadi 1,3. Nah, kita akan fokus kepada si ini. X kuadrat y dy dulu. X kuadrat y dy, si x kuadratnya bisa kita keluarkan lagi. Sebentar. Salah ya saya ya. Dy dx, dx dy, maaf. Nah, gini. Pantesan saya bingung sendiri. Nah, gitu ya. Ini dx dy. Nah, gitu kan. Nah, ini si y-nya sekarang yang keluar karena dia bukan golongannya katanya. Gitu ya. Dia yang bukan golongannya dikeluarkan. Nah, kemudian ini golongan X gitu maksudnya. Nah, gitu kan. Kemudian di sini dy di sini. Nanti yang di dalam ini akan menjadi fungsi dalam y. Nah, seperti yang ini dalam sini nanti akan fungsi dalam x gitu. Kalau misalkan keliru tuh salah tuh berarti kita menghitungnya. Nah, gampang kan? Gampang ini mah sambil merem juga bisa. Ya. Berarti yang ini apa? Sepertiga x pangkat 3 gitu kan? 0,2 dy. Benar ya? Bisa sambil merem ya? Ya, bisa-bisa aja sih. Nah, ini
1/3. Nah, ini berapa coba? 2 kali 2 kali 2, 8/3 kan ya? 8/3, kemudian 0/3. Ya udah berarti 8/3 kali Y, 8/3 Y, ya enggak? 8/3 Y DY. Lagi-lagi si 8/3 bebas dari tuntutan hakim ya, karena dia tidak bersalah. Kita suruh keluar aja. Kamu tidak lagi dikurung, katanya, kamu nggak bersalah. Yang bersalah si Y. Si Y ini nih yang diproses hukum kan. Nah, ini si Y diproses, dia setelah dinyatakan guilty, katanya bersalah, kamu bersalah setengah Y kuadrat dihukum, katanya 1/3. Nah, kemudian diproses itu dengan proses pengampunan dosa begitu ya, dia mengalami itu 9/2 dikurangi, berarti ini 8/3 gitu kan jadinya ya. Dikali ini berapa sih? 9/2 dikurangi 1/2. 8/2. Oh, 8/2 ya. 8/2. Bener nggak ini? Kayaknya ada yang salah ya. Oh, nih, coret ya. 4. Nah, 32/3. Nah, hasilnya sama tuh. Gitu. Ya. Dengan mengubah integran untuk kasus-kasus yang seperti ini kalau kasus yang mudah ini, gitu ya. Kasus yang mudah. Nah, dari yang saya demonstrasikan di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, oke. Jadi karena sudah cukup jelas, nah kalau hanya merubah integran dengan bentuk seperti ini, oke. Nanti kalian akan menemukan bentuk lain yang tidak oke itu. Ya. Nah, akan menemukan bentuk lain yang tidak oke. Di mana tadi saya simpan itu? Oh, di bawah ini. Mana sih buku Purcellnya? Nah, ilustrasi ini sama tadi ya. Integral ini sama nih. Saya tuh ngambil dari sini sebenarnya. Mungkin lebih jelas bukunya ini gitu ya. Hanya bahasanya aja yang tadi. Nah, yang tadi ini sudah kita jelaskan. Evaluate tuh udah jelas di sini ya. Example 1. Ini juga sama, evaluate. Nah, ini yang begini-begini itu tidak sulit. Tidak sulit. Example 4. Nah, ini tidak sulit. Kalian akan sedikit merasa sulit di sini. Ya, oke, sebentar ya. Kita lihat di 13.2. Jadi 13.2 itu iteratif integral masih aman. Oke? Dia masih aman tuh, masih gampang tuh. Biasanya sepengalaman saya, mahasiswa mulai agak paleng gitu ya ketika di sini. Tahu paleng nggak? Paleng tahu lah ya bahasa Serang. Paleng itu sama nggak dengan dizzy? Sama ya. Oke. Nah, mulai di 13.3 nih, double integral over non-rectangular region. Nah, ini harus sedikit ya. Nah, ada ya simple set. Nah, gitu namanya begitu ya. Namanya sedikit menyeramkan lah, kelihatan begini-begini ya. Ketika dikerjakan nggak susah amat. Nah, jadi ketika over non-rectangular region, nah jadi agak sulit tuh, bukan agak sulit sih, agak ya nggak sulit-sulit amat sebenarnya. Ya, contohnya ya example 1, evaluate the iterated integral ini. Nah, si integralnya sekarang bukan lagi number ya kan, tapi dia function. Nah, ini. Dari mana kita tahu ini? Dari mana kita tahu? Kalau tahu dari Sumedang ya. Kalau dari mana kita tahu, berarti kalian harus berpikir. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar di bidang XY-nya loh. Ya. Dari mana sih ini gambar ini? Dari integran yang ini. Gambar ini lihat ini DY ya kan? X kuadrat min X digambarin menjadi begini, saudara. Gitu ya. Gambarkan.
Nah, setelah digambar begini. Nah, kita mau pakai, tadi ada istilah di atas tuh. Saya nggak bakalan bahas itu dulu ya, karena sudah mau maghrib. Nah, ini ada a yes simple set, a next simple set, atau neither X simple nor Y simple. Nah, bukan keduanya. Nah, yang dihadapi oleh kita sekarang di example yang pertama neither, bukan keduanya. Nah, yang ini tuh bukan keduanya ya. Bukan keduanya. Kalau ini kan, kalau yang di atas kan, nah kalau ini kan ini fungsi gitu. Ini fungsi, ini fungsi. Tapi ininya nggak fungsi kan. Nah, ini fungsi, ini fungsi. Nah, itu simple-simple. Nah, yang begini contohnya di example yang pertama. Nampaknya demikian. Nah, ini kita gambarkan ya XY-nya. Nah, ini kalau merubah integran untuk ini agak berbeda nih, agak berpikir dulu. Nah, kalau DY dulu yang akan kita hitung berarti makanya dikasih garis. Nih, garis ini. Integralnya adalah dari negatif X sampai X kuadrat. Maka muncul ini kan. Jadi bisa keduanya, bisa gambarnya yang diperlihatkan, bisa ininya gitu. Ya. Nah, sedangkan si X-nya dari mana? Si X-nya, X-nya kan X-nya di sini dari 3 sampai 5 lah. Udah. 3 sampai 5. Oh, atau ini P simple ya. Oke. Boleh. Yang ini ya simple. Nah, jadi ini tinggal diintegralkan. Nanti ini ketika diintegral, ini menghitungnya sama saja. Yang X dianggap konstan. Nanti kalian dapatkan ini. Sehingga, nah contohnya yang ini. Jadi ini pelajari pelan-pelan ya soal-soal yang di sini. Nah, masuk ke sini dapatlah yang ini. Nah, yang ini kalau misalkan saya ingin ubah integrannya menjadi dx dy. Nah, tidak semudah itu, teman, katanya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah ini, saya pengen begini tapi di belakangnya ini tetap fungsinya 4x ditambah 10y. Kemudian dx dy, nah itu tidak semudah itu. Gitu ya. Berarti kita ngambilnya dari sini ke sini. Nah, itu lebih rumit. Lebih rumit. Nah, yang the simple way itu integralnya memang begini gitu loh. Kalau ini berarti kan batasnya kita lihat. Ada banyak batas nih. Ini harus kita partisi. Ini ada 3 partisi tuh. 1, 2, nantinya itu. Jadi ada tiga double integral. Kalau mau diubah menjadi dx, dy. Nanti kalian akan terbiasa dengan ini ya. Nah, tapi saya kasih ilustrasinya dulu untuk yang chapter 13.3. Gitu. Nah, saya stop saya dulu. Saya akan kembali ke si ini. Nah, masih iteratif integral kan? Ini masih pertemuan 10 itu masih yang mudah ya. Nah, ketika pertemuan 11, nah pertemuan 11 itu sudah mulai ini gitu. Oke, nah saya akan buka nanti pertemuan ke 10 ya, dan ke-9 tadi sudah kita bahas, ke-10 kalian baca dulu, nanti kita bahas minggu depan. Minggu depan itu tanggal berapa? 14 Pak sama 15. 14 ya. 14 saya ada sebentar ya. 14 kita terganggu sebentar. 14 saya ada undangan dari bentar. Bukan saya sok sibuk ya. Bukan. Nah, 8 10 oh besok nih yang di UNS bentar. Saya punya sorry. Oke, saya stop.
tanggal 14.